Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Butila dari kelas Manajemen NA semester 2 kelas non reguler. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat Az-Zariyat ayat 56, di mana di situ menjelaskan tentang penciptaan jin dan manusia. Oke, sebelum kita membahas tentang surat Az-Zariyat terlebih dalam, kita terlebih dahulu membacakan isi surat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Berbicara tentang surat Az-Zariyat ayat 56, tentu berbicara tentang tujuan penciptaan jin dan manusia. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 dijelaskan bahwasanya jin dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepadanya. Surat Az-Zariyat ayat 56 ini menegaskan bahwa tujuan hidup penciptaan keduanya adalah untuk beribadah tentunya. Artinya, surat Az-Zariyat ayat 56 menegaskan kepada bahwa jin dan manusia sebagai makhluk yang mau beribadah. Sebab itu, keduanya telah diberi kemampuan berpikir dan keinginan. Dengan berbekal kemampuan tersebut, jin dan manusia dituntut untuk beribadah secara total. Terlebih lagi, manusia yang didaulatkan sebagai makhluk terbaik ciptaannya karena dibekali akal dan pikiran. Dalam hal ini, ibadah yang dijalankan bukan hanya sebatas ritual semata. Ibadah di sini berbicara tentang mencakup beragam aspek. Salah satunya baik ibadah yang bersifat individu atau sosial. Manusia dibebankan untuk menjalankan ibadah dengan ikhlas dan secara tulus. Selanjutnya kita akan membahas atau mengkaji surat Al-Baqarah ayat 30. Seperti biasanya, sebelum itu kita akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman dalam ayat tersebut, dan ingatlah, hai Muhammad, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi yang akan mewakili aku dalam melaksanakan hukum-hukum atau peraturan-peraturan padanya, yaitu Adam. Kata mereka, kenapa hendak engkau jadikan di bumi itu orang yang akan berbuat kerusakan padanya, yakni dengan berbuat maksiat dan menumpahkan darah, artinya mengalirkan darah dengan jalan pembunuhan sebagai dilakukan oleh bangsa jin yang juga mendiami bumi. Tatkala mereka telah berbuat kerusakan, Allah mengirim para malaikat kepada mereka. Maka dibuanglah mereka ke pulau-pulau dan ke gunung-gunung. Padahal kami selalu bertasbih. Maksudnya apa? Maksudnya selalu mengucapkan tasbih dengan memujimu, yakni dengan membaca Subhanallah wa bihamdih. Artinya, Maha suci Allah dan aku memujinya dan menyucikanmu.
membersihkanmu dari hal-hal yang tidak layak bagimu. Huruf lam pada laka itu hanya sebagai tambahan saja. Sedangkan kalimat semenjak pada hal berfungsi sebagai hal atau menunjukkan keadaan, dan maksudnya adalah padahal kami lebih layak untuk diangkat sebagai khalifah itu. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui tentang maslahat atau kepentingan mengenai pengangkatan Adam, dan bahwa di antara anak cucunya ada yang taat dan ada pula yang durhaka, hingga terbukti dan tampaklah keadilan di antara mereka. Jawab mereka, Tuhan tidak pernah menciptakan makhluk yang lebih mulia dan lebih tahu dari kami, karena kami lebih dulu dan melihat apa yang tidak dilihatnya. Maka Allah Ta'ala pun menciptakan Adam dari tanah atau lapisan bumi dengan mengambil dari setiap corak atau warnanya barang segenggam, lalu diaduknya dengan bermacam-macam jenis air, lalu dibentuk dan ditiupkannya roh hingga menjadi makhluk yang dapat merasa setelah sebelumnya hanya barang beku dan tidak bernyawa. Oke. Pada kesimpulannya dari dua pembahasan ayat tersebut adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat pencipta dan zat yang maha mengetahui lebih dari apapun sebelum makhluknya. Mungkin segitu saja kajian dari saya. Kita akhiri bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.